Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tetap semangat? Baik, Bu. Pak, Bu. Iya. Selalu sehat ya nak ya, agar semangat tetap terpelihara dengan baik. Sebelum kita melanjutkan, mau mengecek dulu nih kestabilan jaringan internet masing-masing. Apakah suara Bu Guru terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Tampilan webcam Bu Guru juga terlihat dengan baik ya di tempat kalian masing-masing? Iya, Bu. Jernih, Bu. Iya, baik. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Owen memimpin doa untuk kita semua. Bu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Owen. Baik, mari kita cek kehadiran. Silakan ketikkan kata hadir di kolom chatnya ya nak. Semuanya hadir ya. Jadi selalu jaga kesehatan. Ketika terpaksa harus ada aktivitas di luar rumah, protokol kesehatan tetap harus dijaga dengan baik dan ketat. Jadi jangan mengabaikan satupun protokol kesehatan agar kita saling menjaga satu sama lain dan pandemi ini bisa segera berakhir. Baik, mari kita persiapkan fisik dan psikis kita agar lebih fokus dan semangat dalam pembelajaran hari ini dengan melakukan sedikit senam otak ya, menggunakan jari seperti ini, fokus. Oke, yuk kita mulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus, good job ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tolong siapkan dulu alat tulisnya. Karena kita ada menghitung ya hari ini. Kalkulator juga boleh, tidak apa-apa disiapkan. Kemudian buku tulis. Bagi siswa-siswi yang nantinya di tengah pembelajaran mau ke toilet, izin melewati chat saja ya. Handoutnya sudah dibaca belum? Iya, Bu. Udah dong. Baik. Di sini Bu Guru ada menyediakan 2 gambar. Ya. Jadi, apa yang dapat diamati dari gambar ini? Nih, gambar pertama. Ayo, siapa yang mau mencoba mencurahkan pendapatnya? Rangkaian listrik. Kersing. Rangkaian listrik. Oke, baik. Silakan Claire. Bisa dilihat dari gambar ini bahwa peralatan listrik itu memerlukan sumbernya, Bu. Peralatan listrik butuhkan sumber listrik ya di sini ya. Iya. Oke, baik. Tadi ada yang mengatakan tampak rangkaian listrik. Terus yang kedua ada yang mengatakan bahwa setiap peralatan listrik itu ada terkait dengan sumber listriknya. Ini hanya sebuah ilustrasi gambar ya. Artinya seharusnya masih begitu banyak peralatan listrik yang ada di rumah kita masing-masing ya. Nah, pertanyaannya, nyala pada lampu atau timbulnya suara pada televisi ketika kita nyalakan televisi kita, kemudian munculnya cahaya pada laptop kita, itu menunjukkan bahwa peralatan listrik bisa berfungsi dengan baik jika ada Energi listrik. energi listrik. Gambar ini menunjukkan penggunaan peralatan listrik yang menghasilkan energi listrik untuk diubah menjadi energi lain-lainnya jika dipakai dalam waktu tertentu. Misalnya yang satu ini dinyalakan 3 jam, lampu yang kedua dinyalakan 10 jam, maka energi listrik yang dihasilkan lebih tinggi yang mana? 10 jam, Bu. 10 jam berarti menunjukkan pemakaian energi listrik lebih tinggi pada lampu yang 3 jam atau yang 10 jam? 10 jam. Pada 10 jam. Ini dalam konteks misalnya daya listriknya sama ya. Nah, begitu juga dengan peralatan listrik yang lain. Ketika digunakan dalam waktu yang lama, maka akan mempengaruhi tingginya apa selain energi listrik? Nih, apa? Iya, betul. Biaya listrik akan semakin tinggi. Bukti pembayaran tagihan listrik ini? Pernah ya?
Ini hanya sebuah Nah. contoh saja. Nah, di sini tertulis bahwa biaya listrik yang dibayar adalah Rp62.607 ditambah dengan administrasi bank atau administrasi tempat pembayaran, ya kan? Apa yang bisa kamu beri sebagai hipotesa awal dulu nih? Semakin besar energi listrik, maka semakin besar pula tagihannya atau biayanya. Ya, semakin tinggi energi listrik yang atau pemakaian peralatan listrik yang semakin lama, maka akan membuat tagihan listrik di rumah semakin Tinggi. besar. Iya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini adalah kamu diharapkan bisa nih menghitung berapa besar sih energi dan daya listrik pada peralatan listrik dengan benar. Dan dengan kemampuan kamu bisa menghitung energi dan daya listrik, kamu bisa menerapkan dalam perhitungan pemakaian energi listrik nanti terhadap peralatan rumah tangga yang dipakai. Nah, setelah itu diharapkan juga kalian dapat menganalisa berbagai upaya penghematan listrik dalam rumah tangga. Setelah sudah tahu bagaimana cara menghitung energi dan daya listrik, biaya listrik, dan dari situ kalian bisa berpikir, oh ini loh ya yang harus saya lakukan untuk menghemat listrik di rumah supaya tagihan listrik setiap bulannya tidak bengkak ya, tidak besar. Nah, kemudian untuk aspek keterampilannya diharapkan dapat merancang estimasi. Estimasi itu apa? Perkiraan ya. Dapat merancang perkiraan pemakaian energi listrik dalam upaya penghematan listrik. Apalagi pada masa pandemi ini ya. Ya enggak? Apakah merasa pada masa pandemi ini pemakaian listriknya meningkat? Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita sedikit pemahaman materi dulu ya supaya dalam diskusinya lebih lancar dan aktif efektif ya. Jadi energi listrik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Yang pertama ada beda potensial. Yang kedua adalah hambatan kawat yang digunakan. Yang ketiga kuat arus yang dihasilkan dan yang keempat waktu yang diperlukan. Nah, jika kita lihat hubungan antar besaran-besaran yang ada di sini yang mempengaruhi energi listrik, semakin tinggi tegangan pada sumber arus listrik, maka semakin tinggi atau semakin rendah energi listriknya yang dihasilkan. Tinggi. Semakin tinggi. Bagaimana hubungannya dengan hambatan? Jika peralatan listrik itu memiliki hambatan yang tinggi, maka energi listriknya itu mengalir yang dihasilkan cepat atau banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Ayo, Rio coba. Ya. Oh ya, berbanding terbalik. Analoginya adalah seperti ini ya. Ini ada pipa karet. Ini ada air ya, ada air ngalir. Kan seperti ini, ngalirnya yang lancar nih. Tapi ketika misalnya ini kita tekan. Nah, kita tekan seperti ini. Tekan pakai tangan nih. Nah, pipa karet kan elastis ya. Maka apa yang terjadi dengan aliran airnya? Akan terhambat. Akan terhambat. Berarti menunjukkan hambatan yang ada pada pipa karet ini besar atau kecil? Besar. Besar. Begitu besarnya hambatan pada pipa karet ini mempengaruhi aliran air pada pipa karet itu, sehingga energi air yang keluar itu kecil atau besar? Kecil. Kecil. Bagaimana dengan kuat arus? Jika misalnya ini hambatannya kamu nggak tekuk lagi nih, maka aliran airnya berjalan dengan lancar kan? Ya kan? Iya, Bu. Lalu kamu menyalakan misalnya dengan mesin pompa air, maka aliran air yang mengalir ini semakin cepat atau semakin lambat? Makin cepat. Semakin cepat. Itu berarti menunjukkan kuat arus listrik yang semakin besar akan menimbulkan Energi yang semakin besar. energi listrik yang semakin besar. Begitu juga dengan waktu ya nak ya. Semakin lama pemakaian, maka energi yang dihabiskan atau yang dihasilkan juga akan semakin tinggi ya. Nah, seperti lampu ini misalnya kan, satunya cahayanya redup, satunya cahayanya terang. Berarti dari kedua lampu ini menunjukkan energi listrik mana yang lebih tinggi? Yang lampunya Lampu terang. terang. Yang lampunya terang. Jadi dari sini kita bisa membuat perumusan persamaan untuk energi listrik ya.
W sama dengan V kali I kali T. VIT. Jadi W itu energi listrik, satuannya Joule, V tegangan listrik, volt, I kuat arus, ampere, T waktu. Nah, jadi biasanya untuk memudahkan kamu mengingat, kita menggunakan segitiga ya. Dari rumus segitiga ini, kita bisa menurunkan berapa rumus nih? 4. 4. 4. Nah, jadi segitiga ini mempermudah kita mengingat rumus ya. Jadi cukup mengingat satu segitiga ini aja, bisa dihasilkan 4 rumus ketika kita menyelesaikan persoalan. Nah, kemudian dengan menggunakan prinsip hukum Ohm, maka energi listrik dapat ditulis sebagai berikut. Sebelumnya, rumus hukum Ohm apa? Ada yang masih ingat? R sama dengan V dibagi I. R sama dengan V dibagi I atau V sama dengan I kali R, sama ya? Ya. Nah, dengan kita menggunakan hukum Ohm, kita bisa merumuskan energi listrik dengan beberapa persamaan yang berbeda. Kan dari yang awal kan W sama dengan V kali I kali T. Nah, jika V-nya itu kita ubah menjadi I kali R, jadilah apa nih? I kali R kali I kali T, ya kan? Karena I-nya ada 2 buah, jadi kita bisa apain? Kalikan ya. Bisa kalikan, jadi I kuadrat kali R kali T. Nah, bagaimana misalnya kalau I-nya ini nih yang mau kita ubah? Nah, kembali ke sini, berarti dari sini I-nya apa rumusnya? V per R. V per R, maka nanti di sini I-nya kita ganti dengan V per R, yaitu jadilah V kuadrat per R kuadrat. Di situ ada R ya, ada 2 buah R ya. Satunya yang di atas, satunya di bawah. Kita bisa coret nih. Jadi ini habis, yang di sini R-nya tinggal R ya. Nah, jadinya apa rumusnya? V kuadrat T. Iya, V kuadrat per R kali T. Iya, jadi dengan kita mengasosiasikan hukum Ohm dengan rumus energi itu sendiri, kita bisa mendapatkan begitu banyak rumus energi listrik, ya kan? Nah, supaya kamu mudah ingat rumus-rumus ini, kita bisa menggunakan asosiasi seperti ini nih. Jadi rumus energi kita bisa katakan irit. Nah, irit berarti rumusnya irit. Atau menggunakan vitamin, vitamin seperti ini ya. Atau favorit ada berapa F? 2 ya. Nah, jadi ini V-nya ada 2, rit. Nah, berarti R gitu ya. Cara mengingat ya nak ya, vitamin, irit, favorit. Nah, jadi dalam mengingatnya menjadi lebih mudah. Besarnya energi listrik yang digunakan setiap satuan waktu atau setiap satuan detik itu kita sebut dengan apa? Daya. Daya, betul. Tepatnya adalah daya listrik, ya kan? Karena energi listrik satuannya adalah joule, sekon adalah S, maka joule per sekon untuk satuan dari daya listrik. Itu setara dengan watt ya. Jadi 1 watt setara dengan 1 joule per sekon. Nah, ini rumusnya ya kan. Dari definisi ini kita bisa buat rumusnya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, tadi kan di awal kita sudah bicarakan bahwa pemakaian energi listrik pasti ada hubungannya dengan tagihan listrik setiap bulannya, atau kalau yang pakai token juga ya. Nah, biaya listrik kan berarti kan harga yang harus kita bayar dari pemakaian peralatan listrik di rumah. Energi total yang dipakai dikalikan dengan tarif listrik per kWh. WH tuh watt hour. Jadi artinya kita mengukur energi listrik yang terpakai dalam peralatan listrik menggunakan satuan WH, watt hour, dengan satuan waktunya dalam bentuk jam ya. Nah, tarif listrik ini nanti yang berbeda-beda untuk setiap rumah tergantung dari daya maksimal yang dipakai di rumah itu. Jadi sudah ada ketentuan tarif listriknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, cukup jelas ya. Ya, di Google Classroom Bu Guru sudah mengunggah
LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sudah terlinkkan dengan Google Slide. Nanti kamu akan bekerja, berdiskusi dengan kelompok masing-masing, menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Jika ada yang tidak paham, bisa saling diskusi, dimanfaatkan kolom komentarnya di situ. Bu Guru juga akan memantau dan membimbing secara asinkronus di Google Slide kelompok masing-masing. Baik, ini adalah tampilan informasi yang sudah disampaikan oleh guru di Google Classroom mengenai pembagian kelompok untuk diskusi pembelajaran hari ini. Sudah disediakan link yang terkait pada Google Slide untuk kelompok masing-masing dalam diskusi mengerjakan dan memecahkan permasalahan pada LKPD, energi, daya, dan biaya listrik. Baik, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing pada link Google Slide yang sudah diberikan. Inilah LKPD yang sudah dibuat dalam Google Slide. Tampak bahwa anak-anak sudah mulai mengerjakan setiap permasalahan yang disediakan. Siswa mengisi data listrik berdasarkan struktur tagihan listrik bulanan sebagai dasar untuk mengerjakan soal selanjutnya. Guru juga bisa berkomunikasi secara tertulis untuk beri masukan atas penulisan atau penyelesaian permasalahan yang ada di LKPD. Semua mencoba merumuskan dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik, terutama pada masa pandemi COVID ini. Ini mereka mencoba menganalisa dan merumuskan peralatan listrik yang sering dipakai atau digunakan di rumah dengan tujuan untuk simulasi menghitung biaya listrik yang dikeluarkan dari peralatan listrik ini. Ini menunjukkan penggunaan AC yang tinggi, dilihat dari lama penggunaan dan jumlah AC yang dipakai sangat mempengaruhi pemakaian energi listrik setiap harinya, sehingga tentu saja mempengaruhi biaya listrik yang dikeluarkan. Pada slide berikutnya, mereka akan mencoba menghitung estimasi biaya listrik yang dikeluarkan dari peralatan listrik yang sering digunakan. Kelompok 2 sudah sampai tahapan membuat simpulan dari rangkaian kegiatan diskusi dan penyelesaian permasalahan pada LKPD ini. Baik, kita sudah berkumpul kembali di Google Meet setelah melakukan diskusi di Google Slide di kelompok masing-masing. Bagaimana nih proses mengerjakan dan proses diskusinya dengan teman-teman? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, baik. Siapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya untuk soal A? Kelompok kami, Bu. Kelompok 3, silakan.
Claresing ya. Dan kawan-kawan. Silakan, Nak. Oke, diketahui pada soal sebuah peralatan listrik memiliki tegangan yaitu 14 volt dengan arusnya 0,75. Lalu waktunya itu 5 menit. Karena 5 menit kita harus ubahkan menjadi detik terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Nah, ditanyanya adalah energi listrik. Kita ketahui energi listrik itu W. Karena ada V-nya, ada I-nya sama T-nya, kita menggunakan rumusnya yaitu W sama dengan V dikali I dikali T. Jadi 14 dikali 0,75 dikali 300, hasilnya yaitu 3150 Joule. Sudah, Bu? Iya, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok 3 atas penyajian hasil diskusinya untuk soal A. Bagaimana dengan teman-teman dari kelompok lain? Apakah energi listrik yang didapatkan untuk persoalan A sama dengan besar 3150 Joule? Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama, Bu, sama. Sama ya? Oke, ya benar ya, sama, jawaban Bu. ini benar. Jadi di sini sudah diterangkan oleh Claire bahwa rumus energi yang dipakai adalah VIT karena disesuaikan dengan komponen besaran yang diketahui, ada V, ada I, ada T. Untuk penulisan waktu, T, time, itu-nya dalam huruf kecil ya Nak ya. Kita akan menuju ke persoalan yang B. Saya, Bu. Siapa bersedia? Kelompok Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Diwakili oleh Nathan ya. Iya, Oke, silakan. udah ada, Bu. Sedang proses, Nak. Oke. Ini, Bu. Ya, diposisikan landscape bisa biar tampilannya lebih luas. Oke, silakan, Nak. Oke, yang diketahui adalah hambatannya yaitu 50 ohm dan tegangannya yaitu 220 volt. Yang perlu dicari adalah daya listriknya. Jadi menggunakan rumus P sama dengan V2 bagi R. Jadinya P sama dengan 220 dipangkatkan 2 lalu bagi 50. Hasilnya adalah 968 watt. Watt ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya yang sudah menyajikan hasilnya. Baik. Oke. Jadi didapatkan tadi dayanya adalah 960 watt. Dalam penulisan satuan, watt itu kan sebenarnya adalah nama tokohnya ya. Namanya menjadi satuan. Jadi harus ditulis dengan huruf besar ya. Satuannya harus ditulis huruf besar. Kemudian biasakan untuk menuliskan komponen diketahui dengan dalam bentuk lambang. Hambatan lambangnya apa? R ya. Iya, R. Lambang dari tegangan apa? V. Iya. Jadi biasakan untuk menuliskan diketahui dalam bentuk lambang, memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ya. Untuk persoalan selanjutnya, siapa yang mau coba menampilkan data listrik dari struknya? Oke, kelompok berapa? Kelompok 6, silakan. Diwakili oleh Rio ya. Betul, Bu. Silakan, Nak. Bagaimana, sudah muncul? Ya, sudah. Mungkin boleh diperbesar. Ya, Jadi silakan. kita lihat distrik ini bulan Oktober dan bulan November. Golongan tarif daerah saya itu R2 per DR. Dan daya listriknya di sini 3.500 volt ampere. Biaya per kWh-nya 1.444,70 ya. Dan pemakaian daya listriknya saya hitung selisihnya yang Oktober itu 1006 watt dan yang November itu 1166 watt. Biaya listriknya yang Oktober 1.614.900
1.614.932, dan yang November itu 1.849.536. Ya. Wah, besar ya penggunaan listriknya ya, Rio. Oke, silakan. Kemudian dari data listrik yang sudah kamu sampaikan berdasarkan struknya, di situ ada persoalan analisa data ya. Silakan ditampilkan. Berdasarkan data golongan tarif tagihan listrik kelompokmu dalam hal ini menggunakan struknya Rio ya. Di sini diminta untuk menuliskan 4 buah peralatan listrik yang paling sering digunakan di rumahmu. Kemudian cobalah hitung biaya pemakaian energi listriknya untuk 1 bulan. Silakan dicoba jelaskan, Rio. Saya menggunakan lampu LED 4 buah di ruangan ini yang dayanya 13 watt dan saya gunakan 12 jam per hari. TV-nya saya gunakan 4 jam per hari. Laptopnya saya gunakan 7 jam per hari dan kipas anginnya 5 jam per hari. Dan ketika saya hitung, lampu LED-nya mendapat 0,624 kWh, TV-nya energinya 0,32 kWh, laptopnya 1,05 kWh, kipas anginnya 0,5 kWh. Kemudian untuk mencari biayanya, saya gunakan rumus W total dikali 30 hari, yaitu 1 bulan, dikali biaya per kWh, karena golongan tarif saya tadi L2 per PL. Jadi menurut tabel ini, di sini 1444,70 per kWh. Jadi saya kalikan W totalnya, saya hitung dapatnya 2.494 kWh dikali 30 hari dikali 1444,70 rupiah, dapatnya 108.92,454 rupiah. Oke, jadi ini untuk peralatan listrik yang sering kamu gunakan secara pribadi ya? Ya, betul. Di ruang kamarmu ya? Iya. Berarti kalau di rumahmu itu berapa orang? 6 orang. 6 orang. Oke, jadi untuk pribadi ini hanya sebuah estimasi aja ya. Di sini kamu bisa berpikir bahwa apakah ini termasuk pemakaian energi listrik yang cukup besar atau tidak, Rio? Besar. Cukup besar. Oke, Bu Guru mau sedikit koreksi untuk penyebutan ya, angka yang ada komanya ya. Jadi untuk misalnya nih di sini 1444, tadi Rio kan bilangnya 0,70 ya. Yang benar adalah 0,70 ya. Jadi 0,454 gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan dalam ratusan, ribuan, puluhan ribu gitu ya. Jadi itu udah per 10, per 100, per 1000. Jadi maka kita hanya cukup menyebutkan angka-angkanya saja, tidak perlu melampirkan puluh atau ratusannya ya untuk angka yang berada di belakang koma. Kalau berdasarkan data dari Struk Rio, kira-kira biaya listrik Rio dari bulan Oktober ke bulan November mengalami kenaikan nggak? Ya. Mengalami kenaikan? Mengalami kenaikan. Nah, kita boleh utarakan bersama-sama apa nih faktor penyebabnya kenapa bisa terjadi peningkatan pemakaian energi listrik? Kalau dari saya, karena saya masih menggunakan beberapa alat yang boros listrik dan saya suka tidak mematikan alat-alat tersebut ketika saya tidak menggunakannya lagi. Oke, faktor penyebabnya kadang lupa mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan lagi. Lalu yang kedua tadi menggunakan peralatan listrik yang dayanya besar ya, dayanya besar. Oke, baik, terima kasih Rio. Ada lagi yang lain? Tidak Kenapa, melepas Vivia? kontak dari tempatnya karena biasanya itu tetap menarik walaupun kecil, tapi kalau dibandingkan sebulan ya lumayan, Bu. Iya, betul. Itu yang sering kita kadang lupakan ya atau sepelekan, yaitu lupa mencabut stop kontak atau ya stop kontak dari sumber listriknya, sehingga
arus listrik masih terus mengalir. Ketika diakumulasikan menjadi 1 bulan itu juga lumayan banyak ya energi listrik yang terbuang atau dihasilkan. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan Claire. Mungkin karena sekarang kan di masa pandemi kan, jadi keluarga kami kan pasti melakukan kegiatan lebih banyak di dalam rumah. Jadi itu kami sering menggunakan lebih banyak menggunakan AC karena di dalam rumah sama cuacanya panas. Nah, tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Vivia yang kadang yang kita sepelekan itu, kita cas HP, kita lupa untuk mencabut apa nih? Stop kontaknya gitu ya, sehingga masih tertancap nih seperti ini ya. Nih, kadang kita tinggal main cabut-cabut aja nih. Kita cabut udah, sedangkan ini masih tertancap di stop kontaknya itu. Apakah ini masih ada aliran arus yang mengalir? Tentu ada, walaupun kecil. Nah, begitu juga dengan televisi misalnya ya. Kita menyalakan televisi, sudah selesai nonton nih, tinggal kamu tekan tombol off tanpa kamu cabut dari kabel, tanpa kamu cabut kabel listriknya. Sehingga apa yang terjadi di situ sebenarnya masih ada aliran-aliran arus listriknya. Nah, itu yang kita sepelekan. Hal-hal yang kita sepelekan itulah yang apa sih yang kita sebut itu vampir listrik, ya kan? Vampir listrik. Jadi dia menyedot energi listrik itu slow, pelan, tetapi ketika diakumulasikan itu jadi besar. Jadi itu juga memberi sumbangsi dalam meningkatnya pembayaran listrik setiap bulannya. Kira-kira apa saja upaya penghematan listrik yang bisa kita lakukan bersama nih? Silakan. Banyak sih. Bisa dengan mengefisiensikan pengaturan tata udara, bisa juga dengan kita mengefisiensikan cahaya ketika siang hari, jadi kasih sirkulasi cahaya untuk masuk ke dalam ruangan, jadi tidak perlu menggunakan lampu lagi. Bisa juga beralih ke alat-alat yang ramah listrik. Bisa tadi kita cabut colokannya ketika tidak menggunakan. Oh iya, bagus ya. Memang itu yang memang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik ya. Dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa saja nih yang bisa kita simpulkan? Silakan, Nak. Ada beberapa rumus energi listrik, yaitu fit dengan kode fit vitamin, yaitu V dikali I dikali T. Juga ada I kuadrat dikali R dikali T, sama V kuadrat per R dikali T. Untuk kesimpulan kedua, menurut saya yang dapat saya tangkap dan saya simpulkan adalah daya listrik merupakan energi listrik yang dipakai setiap sekunnya. Untuk kesimpulan yang ketiga kira-kira masih ada? Kita dapat mengetahui bahwa semakin besar daya listrik, maka semakin besar pula biaya listrik yang kita bayar. Ada lagi untuk kesimpulan yang keempat? Sepertinya sedikit nyambung dengan yang kesimpulan yang Claire tadi, kan sudah mengetahui perhitungannya itu, jadi ya kayak tahu jumlah listrik yang dipakai. Jadi dengan begitu kita dapat mengetahui bagaimana upaya menghemat listrik. Ya, bagus sekali Vivia. Terima kasih juga Claire. Pembelajaran hari ini bermanfaat tidak? Bermanfaat, Bu. Iya. Apakah kalian masih tetap semangat dalam belajar? Semangat. Jadi harus juga semangat untuk melakukan berbagai aksi untuk menghemat listrik ya di rumah ya. Kita membantu meringankan beban orang tua tentunya ya. Itu baru namanya anak-anak yang baik ya kan. Nah, jadi ada kegiatan tindak lanjut yaitu nanti kamu lakukan di luar jam pelajaran saja di rumah masing-masing untuk merancang nih estimasi pemakaian energi listrik dalam upaya penghematan listrik. Jadi Bu Guru apresiasi sekali ya partisipasi kamu dalam belajar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa kita terapkan terutama untuk penghematan listriknya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi alternatif ya. Baik, untuk mengukur
pemahaman kamu tentang energi, daya, dan biaya listrik yang kita pelajari hari ini, setelah selesai dari pertemuan Google Meet ini, silakan menuju ke Google Classroom untuk mengklik link Google Form yang sudah saya siapkan. Di situ ada beberapa soal untuk mengukur pemahaman materi hari ini ya. Oke, mari kita tepuk tangan untuk diri kita semua sudah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Oke. Baik, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap syukur dan doa kepada Tuhan. Silakan William. Bu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih William. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan ya nak ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Makasih Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Inilah soal yang dikerjakan oleh siswa sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Baik, inilah kuis yang dikerjakan oleh anak-anak dan semuanya sudah mengumpulkannya. Kita bisa langsung mengembalikan hasil kerja mereka. Selamat siang Bapak, Ibu, dosen dan guru Pamong yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siska Yenti dari kelas IPA 3 Daljab 1 PPG tahun 2020. Izinkan saya untuk memberikan refleksi diri berdasarkan praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jika dilihat dari kelebihannya, kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan sintak-sintaknya secara sistematis dan runtut. Yang kedua, pembelajaran materi ini sudah bersifat kontekstual. Yang ketiga, sudah menunjukkan keterlibatan aktif dari para siswa baik dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Jika dilihat dari kekurangannya, yang pertama, pembelajaran jarak jauh sangat mengandalkan kestabilan jaringan internet. Dan ada pada bagian tertentu terjadi ketidakstabilan jaringan beberapa siswa sehingga mereka sempat terlambat mengikuti pembelajaran tepat pada waktunya. Kekurangan yang kedua, alokasi waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dirasakan masih kurang, sehingga memungkinkan tidak semua siswa dalam satu kelas itu terlibat secara aktif menyeluruh. Untuk tindak lanjut atau sebagai bahan perbaikan yang bisa saya lakukan berdasarkan praktik pembelajaran ini, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring, guru perlu membuat media pembelajaran yang bervariasi untuk lebih meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa secara keseluruhan. Baik, demikianlah refleksi diri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.